Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Akpai seluruh Indonesia? Semoga kita dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menjanjikan sebuah video tentang tutorial cara menggunakan penilaian Akpai digital. Yang mana di dalam penilaian Akpai digital ini sangat-sangat membantu kita sebagai guru PAI di dalam melakukan penilaian. Karena di dalam penilaian Akpai kita ini terdapat bagaimana cara membuat soal, kemudian ada cara penilaiannya, bagaimana cara kita menyajikan kepada siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita ikuti bagaimana tutorial penilaian Akpai digital ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat lagi tutorial cara menggunakan aplikasi Akpai digital. Kali ini yang akan saya buat adalah aplikasi penilaian ya, penilaian digital. Sekali lagi saya ingatkan, aplikasi Akpai digital bisa diakses melalui laptop atau komputer juga. Nanti linknya tersedia di deskripsi. Baik, untuk yang menggunakan HP, silahkan ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, ke Play Store seperti biasa, mendownload aplikasinya. Kita cari di atas penilaian digital, penilaian yang sudah ada, penilaian Akpai digital. Kita klik saja yang warna biru ini ya Bapak Ibu. Yang ini adalah aplikasi Akpai digital lainnya. Kita klik saja yang warna biru. Karena saya sudah pernah menginstal, jadi saya tinggal membuka aplikasi ini. Kalau belum install, silahkan klik install. Bila sudah selesai, silahkan dibuka. Nah, kita akan dibawa ke halaman utama untuk masuk ya. Seperti biasa, email dan password kita gunakan sesuai dengan yang terdaftar di KTA. Oke, langsung saja kita isi untuk masuk. Ingat, passwordnya jangan sampai dilupakan. Kalau lupa password maka kita tidak bisa masuk di sini ya. Kalau sudah benar, sudah cocok, silahkan klik submit ya. Maka kita akan masuk ke aplikasi penilaian. Nah, di sini kita bisa lihat di menu beranda ada beberapa contoh soal ya. Di sini ada load, ada mode. Ini berarti yang low ya, yang rendah. Ini yang medium. Tidak ada yang high, tidak ada yang hot ya. Ini contoh-contoh yang udah dibuat sama guru PAI. Coba kita tes buka satu yang paling atas. Apa sih isinya gitu. Kita klik saja. Oh, ini soal. Ini butir-butir soal ya Bapak Ibu ya. Butir soal. Nanti kita juga akan buat seperti ini. Baik ya, di sini ada beberapa menu ya. Kita lihat di bawah ada menu tambah, ada menu tambah juga, ini beda tapi ini ada menu apa ya, hasil nih. Ini juga ada profil kita. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita ke sini, ke menu tambah ini untuk membuat soal. Nah, di sini kita bisa membuat soal kita sendiri ya. Oke, kita bisa tentukan kelasnya ya, kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Kenapa SD? Karena saya waktu daftar KTA sebagai guru SD maka muncul SD. Kalau SMP, SMA munculnya sesuaikan nanti. Oke, contoh untuk kelas 6 SD misalkan ya, kelas 1 kelas 4 saja, jangan kelas 6. 4 kompetensi, kita klik ya. Ini kita mau uji apa? Pengetahuan dan pemahaman level 1 ya. Kemudian kompetensi dasarnya memahami makna surat al-fil dengan baik dan benar gitu ya. Disesuaikan aja dengan KD-nya. Kemudian materinya tentang Quran surat al-fil misalkan ya. Indikatornya adalah siswa dapat mengetahui makna Quran surat al-fil. Nah, setelah ini kita isi ini sebagai identitas penilaian atau soalnya, kita klik lanjut ya. Lanjut, lalu di sini ada dua, ada back, ada tambah butir soal. Jadi kita karena mau buat soal, mau
kita klik di butir soal ini, kita tambah ya. Oke, ini ada pilihan, mau pilihan ganda, uraian atau jawaban singkat ya. Untuk lebih mudah kita klik yang pilihan ganda saja, namun juga bisa uraian, bisa jawaban singkat. Cuma bedanya nanti kalau ini kita menilainya mungkin manual, kalau di sini langsung otomatis karena sudah ada pilihan benar dan salahnya ya. Kita klik yang pilihan ganda saja. Oke, kita buat soalnya misalkan begini. Kita klik di soal pertama ya. Kita buat soal surat Al-Fil menceritakan tentang A, pasukan kuda. Oke, karena ini ada A, kita harus tambah sampai D. Tambah saja di sini, tambah butir jawaban, klik. B, pasukan unta mungkin ya. C, kita tambah lagi ya, tambah pasukan gajah. Oke, kita tambah lagi butir jawabannya, klik saja. Pasukan Abu Lahab misalkan begitu ya. Ini terserah ya, ini hanya sebagai option saja. Ini ada checklist hijau, yang benarnya hijau berarti ya. Di sini kita pilih yang benarnya adalah yang C, berarti di sini kita checklist. Nah, untuk ini menu voice ini kita juga bisa isi suara kita di sini ya. Coba saya tes, tekan di sini. Kita izinkan. Nah, kita baca soalnya. Surat Al-Fil menceritakan tentang. Nah, kemudian kita stop ya. Ini di bawah kita stop. Nah, seperti tadi di aplikasi sebelumnya yang saya jelasin di modul, ini bisa kita hapus. Ini untuk putar dan ini untuk simpan. Kita simpan saja ya sebagai contoh. Nanti anak-anak ketika menjawab soal ini bisa didengar, bisa juga dibaca. Jadi kalau diklik nanti ini akan bunyi ya. Kalau diklik kita baca soalnya. Surat Al-Fil menceritakan tentang. Nah, begitu bunyinya ya. Oke, ini jawabannya sudah ada. Oke ya, yang benarnya adalah yang C, pasukan gajah. Udah kita checklist jawaban benarnya. Oke, kita lanjut ya. Atau tambah butir soal boleh, kita lanjut boleh. Coba kita tambah butir soalnya dulu. Pilihan ganda lagi ya. Tambah lagi soal kedua. Di manakah? Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Di mana? Sebentar. Di manakah surat Al-Fil diturunkan? Oke, tinggal kita isi lagi. Di kota Madinah misalkan. Oke, tambah lagi butir jawabannya karena kita butuh sampai D. Di kota Mekah. Tambah lagi butir jawabannya. Di Palestina. Oke, satu lagi. Di Yerusalem misalkan begitu ya. Oke, ini yang benarnya karena ini surat Makkiyah ya, jadi diturunkan di kota Mekah. Oke, kita checklist di jawaban benar. Dan bisa ditambahkan seberapa yang perlu ya. Kalau kita merasa sudah cukup nanti membuat butir-butir soalnya, kita tinggal klik lanjut ya. Kita klik lanjut di sini. Nah, di sini ada tulisan terbitkan. Kalau kita terbitkan, maka soal yang sudah kita buat tadi, mau berapapun itu ya, kita bisa terbitkan dan orang sudah bisa menemukan soal yang kita buat. Kita klik terbitkan. Nah, maka nanti setelah selesai ya berhasil menerbitkan soal ya. Soal kita sudah bisa dicari ya. Nah, seperti ini. Sudah masuk. Nah, di sini ada level soalnya load ya. Ini tergantung kata kerja operasional yang kita gunakan ya. Jadi dia otomatis di sini. Jadi dibaca sesuai dengan kata kerja. Kalau kata kerja operasional yang kita gunakan hide, maka di sini keluarnya hot ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kalau kita buka adalah soal yang kita buat tadi ya. Bisa diedit juga bila memang ada kesalahan ataupun dihapus. Oke, tidak perlu diedit ya saya rasa.
Oke, yang kedua kita lihat di sini ada menu tambah kedua. Apa bedanya? Kita klik. Nah, ini adalah rakit soal. Tadi butir soal ya. Ini adalah rakit soalnya. Jadi kita di sini bisa merakit soal. Oke, ya, kita pilih kelasnya di sini. Kelas 4. Oke, kelas 4 misalkan. Kemudian kompetensinya klik di sini. Yang ingin diuji adalah pengetahuannya ya. Kemudian nama kegiatan penilaian. Klik saja, pilih, tekan penilaian harian. Ini topik ya. Topik ya, saya mau isi apa ya? Tes sajalah. Tes harian. Baik, kelas 4 aja. Ini disesuaikan saja ya Bapak Ibu, jangan ikuti seperti ini. Bagaimana kebutuhan Bapak Ibu nanti, ini hanya sebagai contoh. Kemudian di bawahnya tahun pelajaran. Tahun pelajaran ini udah di set otomatis sama aplikasi, kita nggak bisa edit ya. Kalau semester bisa ya, kita klik di sini. Kita pilih misalkan semester genap. Oke. Nah, sudah benar. Kalau sudah benar kita klik lanjut. Maka kita akan diarahkan ke sini. Soal masih kosong, silahkan klik tambah soal ya. Maka kita klik tambah soal untuk menambah butir-butir soalnya biar bisa kita rakit. Oke, di sini ada cari topik soal. Misalkan berkaitan dengan apa, klik aja di sini. Kalau saya tadi mau yang kelas 4 ya. Jadi di samping ini saya bisa pilih kelas 4 aja. Kelas 4. Kemudian di sini keluar semua yang berkaitan dengan soal kelas 4. Punya saya sendiri juga ada di sini. Nah, saya tadi udah posting soal kelas 4. Oke, saya akan ambil beberapa dari Ibu Tri, saya ambil. Soalnya tidak ada ternyata ya. Beliau belum posting. Coba saya ambil di soal saya buat tadi, saya ambil dua-duanya, pilih, ada tulisan berhasil ditambahkan ke rakit soal. Saya pilih satu lagi. Oke, sudah ada dua ya ini. Di bawah juga ada dua ini. Oke, saya ambil ini Ibu Irma, saya ambil dua di sini. Karena kita ngerakit ya, itu yang ngebuat berapa soal kita mau. Saya ambil satu lagi. Kemudian soal dari Pak Risran saya ambil satu. Jadi totalnya sudah ada 5. Ini ada tulisan 5. Saya rasa sudah cukup 5 dulu sebagai contoh cara buatnya. Oke, nanti setelah itu kita klik lanjut. Ya, klik lanjut. Oke. Maka akan muncul soal-soal yang sudah kita pilih. Kita cek sekali lagi mana tahu ada yang salah. Ya, kalau misalkan soal kita ini. Ya, soal kita ada yang salah, ternyata kunci jawabannya misalkan C, kita bisa ubah dulu ya, kita kembali, kita edit ya. Kalau nggak diedit nanti anak-anak jawabnya benar ya, malah keluar yang salah. Makanya pastikan nih kunci jawabannya sudah benar ya, kita cek dulu sendiri. Kalau sudah benar baru kita klik menu lanjut, berarti soalnya sudah selesai. Kita klik lanjut. Apakah Anda yakin akan terbitkan? Ya, yakin ya, kita terbitkan saja. Kita tunggu sejenak, di bawah ada tulisan berhasil menerbitkan paket soal. Oke, kita menuju ke profil sekarang, kita cek. Kita refresh dulu. Ya, di sini ada bacaan 4 paket soal. Jadi saya sudah membuat 4 paket soal. Saya klik di paket soalnya. Ya, ini dia paket-paket soal yang udah saya buat. Baik. Di sini ada titik-titik 3 ya, di samping ini ada titik 3 ini juga. Coba kita klik ada apa aja. Ada ngedit seperti saya bilang tadi. Jadi ketika soalnya salah bisa diedit dulu. Kita klik edit coba. Nah, kan dibawanya ke sini. Nah, nanti kita lanjut ya sampai ke soalnya. Minta materi segala macam. Oke, karena ini tidak perlu diedit, saya balik aja. Balik lagi ke sini. Kita klik pakai soal lagi, kita lihat ada apa lagi. Ya, ada apa lagi? Ada delete ini untuk menghapus. Misalkan ini saya mau hapus satu ya. Nih, saya hapus satu. Saya klik di sini. Kemudian saya klik delete. Nah, yakin untuk hapus. Oke, yakin ya. Nah, soalnya dihapus. Nah, jadi sisa paketnya tinggal 3 karena saya udah hapus satu. Begitu juga yang lain. Ada unduh. Nah, yang paling penting unduh ini adalah untuk mendownload ke HP ya atau ke laptop kalau pakai laptop. Yang paling penting ini ya Bapak Ibu, bagikan ke siswa
inilah nanti ya akan masuk ke aplikasi siswanya ya. Jadi siswa bisa ngerjain soal yang kita bagikan, atau kita set mandiri, mereka bisa ngerjain juga ya. Set mandiri apa bedanya? Kalau bagikan ke siswa ini berarti yang kita kasih kode saja yang bisa ngerjain. Kalau yang set mandiri semua juga bisa ngerjain tanpa harus ada kodenya. Jadi mereka tinggal klik aja cari soal, mereka dapat. Nah, kalau kita klik bagikan ke siswa, coba kita tes. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita atur dulu. Apakah mengaktifkan set timer, artinya berapa durasi yang akan diberikan ya. Saya rasa ini tidak perlu ya. Kemudian biar saja, nggak usah pakai timer. Kalau ini tanggal juga begitu, kalau kita nyalain dari tanggal berapa misalkan sampai tanggal berapa, ini juga saya rasa tidak perlu ya. Kemudian ini untuk mengunci soal ya, kita lepas saja. Ini adalah kode kelasnya, kita bisa kasih 4A misalkan kodenya ya. Ini hanya kode kelas, nanti yang ngerjain harus tahu ya ngerjain soal ini. Tuliskan sesuatu untuk murid, kita tuliskan kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, misalkan ini pesan untuk mereka ya, atau apapun yang ingin kita tuliskan bisa ya. Kalau dirasa sudah sesuai, udah pas, di bawah ada menu bagikan, maka kita akan bagikan soal ini ke siswa. Nah, di bawah sudah selesai, ada tulisan soal berhasil dibagikan begitu. Jadi ini adalah kode soalnya. Jadi inilah nanti kode ini yang kita share baik ke WhatsApp grup, atau yang intinya siswa yang ngerjain soal ini harus dapat kode ini ya. Kalau tidak, mereka tidak bisa kerjakan soal ini. Baik, sekarang setelah kita bagikan, kita lihat menu ini di samping profil sini. Ini menu hasil. Kok kosong? Iya kosong karena belum ada siswa yang mengerjakan soal yang kita bagikan tadi ya. Oke, kalau nanti sudah ada yang mengerjakan soal ini, maka di sini ada hasilnya. Begitu ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi penilaian ini. Nanti saya akan review lagi ketika sudah selesai dikerjakan ya. Nanti akan saya gabungkan ke video di aplikasi siswa. Baik, cukup sekian dulu dari aplikasi ini ya. Ini di menu berandanya, kalau diklik juga seperti biasa ya, ada menu pemberitahuan. Yang lain tidak ada saya rasa ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.